Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Core Values ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani bangsa. Halo teman-teman, pada video ini yang akan dibahas adalah pertama, definisi dari masing-masing core value dari berakhlak, kalimat afirmasinya, kata kunci, panduan perilaku, dan pointers masing-masing modul terkait berakhlak. Selamat menonton! Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, kita perlu memahami terlebih dahulu. Kenapa sih kita harus memahami dan menginternalisasikan core value berakhlak ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya bukan tanpa alasan ya. Jadi penguatan budaya kerja core value berakhlak ini itu adalah untuk menyamakan core value dari seluruh instansi yang tadinya memiliki core value masing-masing, dan ini disamakan jadi hanya satu core value untuk mendukung akselerasi transformasi ASN dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Lanjut. Berorientasi pelayanan. Kalimat afirmasi. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Baik, berikut ini adalah overview isi dari modul berorientasi pelayanan yang dapat teman-teman pelajari lebih detail nanti pada modul yang tersedia. Jadi kurang lebih akan terbagi menjadi 2 pokok bagian besar, yaitu mengenai konsep dari pelayanan publik dan berorientasi pelayanan. Oke, untuk materi terkait submateri konsep pelayanan publik ini dijelaskan mengenai pengertian pelayanan publik, kemudian ada undang-undang terkait pelayanan publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, kemudian terkait dengan asas penyelenggaraan, 9 prinsip pelayanan publik, 3 unsur penting pelayanan publik dalam konteks ASN, kemudian ada membangun budaya pelayanan prima, lalu ada ASN sebagai pelayanan publik. Kemudian untuk submateri selanjutnya itu berorientasi pelayanan, nanti dijelaskan terkait dengan prinsip ASN sebagai profesi. Lalu kalau tadi kita di awal sudah ada panduan perilaku berorientasi pelayanan ada 3, ya. Jadi dijabarkan lagi tuh masing-masing rinciannya. Misalkan panduan perilaku 1, orientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di situ dijelaskan contoh-contohnya. Kemudian rincian panduan perilaku kode etik yang kedua, dan selanjutnya yang ketiga. Selain itu, dijabarkan pula mengenai tantangan dalam mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan ini baik yang ada di eksternal, internal, maupun bagaimana sih cara menghadapi tantangan tersebut. Baik, untuk modul berorientasi pelayanan, cukup selanjutnya kita beranjak kepada core value akuntabel. Akuntabel, kalimat afirmasi, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke, selanjutnya overview mengenai isi dari modul akuntabel. Itu ada 2 topik besar, yaitu terkait dengan konsep akuntabilitasnya sendiri, kemudian potret pelayanan publik negeri ini. Untuk konsep akuntabilitas nanti akan dijelaskan mulai dari pengertian,
aspeknya, pentingnya akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas, kemudian panduan perilaku dari akuntabel itu sendiri, tentang membedakan antara akuntabilitas dengan responsibilitas, akuntabilitas dan integritas, mekanisme akuntabilitas seperti apa dan sebagainya, kemudian akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan itu sendiri. Lalu kemudian, akuntabilitas ini juga menyinggung terkait dengan potret pelayanan publik di Indonesia seperti apa. Sekian untuk modul akuntabel, kita beranjak ke modul selanjutnya. Kompeten. Kalimat afirmasi, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Berikut ini overview dari modul kompeten terhadap pembahasan mengenai tantangan lingkungan strategis terkait dunia VUCA, disrupsi teknologi, kebijakan pembangunan nasional, kemudian membahas mengenai kebijakan pembangunan aparatur terkait merit system, terkait RPJMN 2020 sampai 2024, karakter ASN, lalu yang ketiga pengembangan kompetensi, kemudian yang keempat pembahasan mengenai perilaku kompeten itu sendiri. Oke, lanjut ke modul selanjutnya. Harmonis, kalimat afirmasi, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya, selanjutnya mengenai overview dari modul harmonis, ada pembahasan mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia, kemudian baik itu keanekaragamannya, pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan, konsep dan teori nasionalisme, potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN, sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Kemudian topik besar lainnya mengenai mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Di sini akan dijelaskan mengenai pengertian nilai dasar harmonis dalam pelayanan, peran ASN dalam mewujudkan suasana budaya harmonis dan etika publik. Loyal, kalimat afirmasi, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lalu terkait dengan overview modul loyal, yang akan dibahas terkait dengan konsep loyal itu sendiri, termasuk urgensi loyalitas ASN, bagaimana membangun perilaku loyal dalam konteks organisasi pemerintah, dan panduan perilaku loyal. Adaptif, kalimat afirmasi, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian mengenai overview dari modul adaptif itu sendiri, akan dijelaskan mengenai mengapa adaptif, apa yang ada menjadi pemicu untuk memerlukan sikap adaptif ya, baik itu dari perkembangan teknologinya, tantangan praktek administrasi publiknya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana memahami adaptif, ini mencakup
juga kreativitas dan inovasi organisasi yang adaptif, kemudian ada panduan perilaku adaptif, baik itu organisasi maupun individual dalam menghadapi VUCA, kemudian yang terakhir adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Kemudian yang terakhir, kolaboratif. Kalimat afirmasi, kami membangun kerjasama yang sinergis. Oke, terkait dengan kolaboratif, overview isi modulnya akan membahas mengenai konsep kolaborasi, terkait dengan kolaborasi pemerintahan, apa itu pengertiannya, kriterianya, tahapannya seperti apa, dan faktor yang mempengaruhi kolaborasi itu baik apa saja. Kemudian whole of a government, konsep mengapa whole of government ini penting, kemudian terkait dengan praktik dan aspek normatif kolaborasi pemerintah. Baik, dengan demikian maka penjelasan pada video ini sudah selesai untuk ke-7 modul. Terima kasih sudah menonton.